Nanti kita akan tambah lagi ke atas. Di atas ini rencana mau bangun koteks. Yang mau nginap boleh, jadi bisa nginap sini. Tapi dengan kondisi alam seperti ini. Ya, kita siap dengan kondisi alam. Paling kita siapkan tempat tidur, kemudian kamar mandi, kemudian air bersih. Nah, kemudian silakan meramu diri, silakan menyesuaikan dengan kondisi alam. Di satu malam istri saya menyampaikan bahwa kasihan adik kita ini, dia mau memasukkan anaknya ke sekolah tapi tidak punya uang. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, diputuskan untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya. Waktu itu saya bilang jangan dulu, berhentikan. Kita coba support. Sambil dia buka Facebook, Ibu, kelihatan dia kan jualan pisang hijau dengan cindol. Sampai jam 9 malam masih minta di up. Artinya cindol itu belum laku. Pisang hijau itu belum laku. Di situ saya bilang, waduh kasihannya. Padahal itu yang diharap untuk membiayai sekolah anaknya. Saya bilang kalau dia punya bakat memasuk seperti itu, sudah bawa ke sini dia. Ya, bawa ke sini. Jadi waktu itu ditanya belum mau dia, capek kalau ke sana jauh. Oke, baik. Saya perbaiki lagi fasilitasnya, ajak lagi, ayo ke sana kalau mau jualanmu tidak sampai jam 9 malam ke sini. Dia coba, oke. Jam 3 sore Pak sudah habis. Nah, jalan 2-3 hari, setiap harinya itu jam 3 sore habis, dan alhamdulillah ketika anaknya mau ke Kendari, mau kuliah, tidak lagi menangis, Pak. Dia sudah punya tabungan. Dalam waktu 1 bulan itu, dia sudah punya hasil dari jualan ini untuk membiayai anaknya. Tidak lagi meminta kepada kita. Alhamdulillah. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kolaka Timur yang istilahnya ini lagi viral-viralnya ini. Hari ini banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar, terus yang kemudian anak-anak muda juga saya lihat tadi. Namanya ini destinasi wisata Kali Poni-Poniki. Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirauta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebetulan ini saya sudah bersama dengan Pak Kadis ini adalah istilah pemilik dari istilahnya destinasi wisata ini. Mungkin kita akan bercerita banyak hal, terutama ini tapi ini kita ingin kira-kira menggali soal inspirasi awal sehingga ini istilahnya destinasi wisata ini bisa muncul begitu. Maksudnya inspirasinya dari mana? Biasanya ini kan orang yang sering ngopi nih yang begini-begini nih. Bagaimana? Siap. Iya. Baik Pak. Jadi cerita panjangnya, lokasi ini dulu lokasi yang tidak beraturan dan tidak satupun orang yang tertarik sebenarnya. Bahkan orang melihat bahwa ini hanya semak belukar yang dialiri sungai, yang boleh dibilang mau ditanam juga seperti itu. Tapi saya melihat bahwa ada potensi yang bagus di lahan ini karena adanya air. Ada air mengalir, kemudian di bagian atas itu sepertinya ada mata air karena di musim kemarau pun itu kolam itu tetap ada airnya. Melihat itu saya rembuk dengan keluarga. Sebenarnya pertama niat saya sini mau tanam kakao dengan durian. Gitu. Target kedepannya menjadi wisata agro. Jadi di sini ada sekitar 200 pohon durian musangking yang sudah saya tanam. Di atas ini ya? Iya, di atas dengan kakao, Pak. Iya. Rencana awal sih sekitar 2-3 tahun ke depan kita bisa membuat bukan warung kopi, tapi warung coklat. Di mana nanti kita bisa duduk di sini sambil minum coklat asli Kolaka Timur. Itu ide pertamanya. Jadi nanti kita buat bahan bakunya dari coklat yang kita tanam sendiri. Kemudian kita sangrai, kemudian kita giling sehingga seperti prosesnya kopi sehingga menjadi coklat bubuk. Ya. Inginnya kita itu adalah Koltim ini bisa produksi bubuk sendiri, tidak lagi memproduksi biji gelondongan atau biji yang kering gitu. Sehingga nanti bisa menjadi industri kecil gitu. Sambil berjalan saya menanam, sekitar 7 bulanan saya tanam, ibu menyarankan daripada kali ini hanya sekedar dilewati air gitu,
baiknya kita buat rumah di pinggir kali. Makanya kita kasih nama rumah pinggir kali. Kita buat rumah di pinggir kali buat keluarga duduk-duduk setelah bekerja, kita bisa santai makan-makan di situ. Jadilah ini rumah yang pertama ini Pak, yang sebelah kanan. Ya, di sana. Jadi itu pun bahannya semua dari kebun juga. Saya dulu tanam jati, jadi tiangnya semua dari jati. Kemudian saya cari kayu papan untuk duduk. Nah, begitu itu jadi, kita waktu itu saya dengan ibu dengan anak saya makan di situ. Kemudian kita video. Nah, dari video itu sepertinya orang sangat melihat bahwa ada kondisi sangat alami di sini. Nah, waktu itu kita tidak apa-apakan semua. Saya oke. Melihat antusias itu, saya bilang kalau ini kayaknya orang tertarik ini. Nah, ibu bilang oke, sudah kita coba tambah lagi yang 2 ini. Nah, kita tambah, kita taruh kursi, saya upload di Facebook. Hari itu juga 583 kali dibagikan. Kaget juga saya loh. 583 kali ini bukan hal yang biasa dalam sehari Pak. Nah, dari situ orang pada berdatangan. Ibu langsung bilang kita manfaatkan ini untuk buat wisata kuliner gitu, makan-makan di sini. Nah, tapi saya sarankan gini, supaya kita tidak repot, kita pakai khas Koltim saja, cendol, pisang hijau dengan nasi bakar. Jangan banyak-banyak dulu, itu dulu. Alhamdulillah, ibu langsung mempersiapkan dalam waktu 2 hari itu. Hari ketiga tamu datang, kita coba sugui dan mereka tertarik juga dengan rasa itu. Ada cendolnya, ada pisang hijau, kemudian ada nasi bakar. Nah, dari situ mungkin tamu yang datang, keluarga-keluarga kita yang datang saling posting, menyebar dalam waktu yang cepat. Kita juga kaget, setiap harinya hampir full Pak. Nah, semula dengan teman-teman kantor singgah kita ajak makan, lama-lama semakin berkembang. Akhirnya orang pada banyak datang gitu. Berarti ini kalau dikalkulasi waktu ini sudah berapa, masuk setahun ini apa berapa bulan? Kalau untuk dikunjungi baru 1 bulan pas, sekitar 4 minggu. Sekitar 4 minggu. Iya, 4 minggu Pak. Itu saya hitung betul karena pertamanya buka itu 4 minggu yang lalu. Itu. Nah, saya bilang waduh kewalahan kita karena pada datang ini. Tapi memang kondisinya bagus karena semuanya saya sampaikan teman-teman yang kerja, jangan ada pohon yang ditebang, jangan ada hewan yang kita bunuh di sini, semuanya alami. Biasa monyet turun kita biarkan, jangan diganggu. Ini kan itu berarti lingkungan kita masih seimbang, gitu, masih bagus. Kemudian apapun jangan diganggu, diusir saja supaya kondisi kita seimbang. Biawak pun datang biasa ke atas, jangan. Biarkan saja dia makan apa yang dia cari mangsanya, kemudian kita biarkan. Berarti ini dari kurang lebih sebulan ini, biasa yang datang ini apakah baru sekitar masyarakat di Kolaka Timur, atau sudah, kalau kita ini kan sudah masuk golongan orang-orang dari luar Kolaka Timur. Terima kasih banyak. Istilahnya tinggal di sini, terus kemudian sekalian berbagi cerita, berbagi inspirasi lah istilahnya sama Bapak. Tentu dari antusias masyarakat yang datang, tentu kan Bapak ini kan pasti punya bayangan-bayangan lagi nih, misalnya penambahan fasilitas apa-apa yang mungkin akan menunjang tumbuhnya istilahnya nih destinasi wisata yang istilahnya masih sangat alami ini. Tentu kan apalagi Bapak kan kepala Bapeda istilahnya bayangan soal membangun sesuatu itu. Bagaimana Pak? Iya Pak. Jadi sebenarnya Pak tujuan selain yang tadi ini, memang saya mau memotivasi saja sebenarnya. Kita berikan motivasi kepada teman bahwa Koltim ini kaya dengan sumber daya alam. Banyak objek wisata yang tidak terekspos karena kita menganggap bahwa membuat destinasi itu menjadi hal yang luar biasa. Padahal dengan kondisi seperti ini kan dia langsung menjadi cepat diketahui masyarakat. Kemudian ke depannya di sini sebenarnya yang kita akan persiapkan anak-anak kita yang mau kemah, saya persilahkan untuk masuk. Kemudian mau belajar alam, sebelumnya nih ada TK juga sudah masuk belajar alam. Makanya tidak ada yang kami sagu Pak kami lestarikan, bambu, jati semua kami lestarikan. Jangan ada yang ditebang, pohon pisang jangan ada yang ditebang. Bahkan kita mau tambah lagi supaya semakin hutan dalam kota gitu. Kedepannya kalau ada anak-anak kita, saudara-saudara kita SD, SMP yang mau berkemah, saya persilahkan di sini. Ya, kami buka. Yang penting tidak mengganggu tanaman, tidak mematahkan mau ini dan sebagainya. Kemudian kedepannya juga saya ingin di Koltim ini banyak talenta seni Pak.
seni suara, seni musik. Kedepannya saya ingin di sini ada kayak festival gitu, festival akustik minimal. Jadi mereka pakai gitar seadanya, ditambah dengan kajol yang dipukul yang pengganti drum itu, kita tampilkan mereka. Karena tidak menutup kemungkinan ada anak-anak kita dari Koltim yang punya bakat seni yang bisa menasional gitu. Ingin saya seperti itu. Dari sini kita bisa lahirkan talenta-talenta musik, talenta-talenta seni suara yang bisa berkiprah di internasional, di nasional lah, di Jakarta mereka bisa bersaing. Jadi di sana, di sudut sana itu memang kita persiapkan panggung Pak nanti. Oh yang ya, spot, ada spot. Ya, ada spot. Di situ nanti kita buat panggung besar untuk band. Di sini untuk akustik gitu. Jadi tinggal kita meramu nantinya untuk festival akustik ataukah nanti penampilan. Misalnya kita anak-anak yang punya bakat sini silahkan tampil. Kemudian kita kasih support kerjasama dengan Telkom untuk SMS seperti apa dan sebagainya seperti itu ya. Demikian pula band. Di sini banyak sekali anak band yang tidak tersalurkan, Pak. Mereka mau kemana? Gitu. Mereka sering buat lagu, tapi mau dibawa kemana? Nah, di sini yang kita siapkan. Selain itu memang fasilitas pendukung ya, misalnya kayak gazebo atau apa? Iya, Pak. Kami akan siapkan di rencana nanti ke depan di atas Tapi ini. kalau lahan ini, ya, mohon maaf, berapa hektar nih kalau yang? Sekarang sekitar 2 hektar, Pak. 2 hektar ya. Iya. Nanti kita akan tambah lagi ke atas. Di atas ini rencana mau bangun koteks. Yang mau nginap boleh, jadi bisa nginap sini. Tapi dengan kondisi alam seperti ini. Ya, kita siap dengan kondisi alam. Paling kita siapkan tempat tidur, kemudian kamar mandi, kemudian air bersih. Nah, kemudian silakan meramu diri, silakan menyesuaikan dengan kondisi alam. Gitu. Itu mungkin Pak yang saya pikir ini sangat menginspirasi kita maksudnya dari istilahnya. Dari saya sudah kurang lebih 1908 desa ini saya keliling mutar melihat destinasi wisata. Ini salah satu istilahnya destinasi wisata yang istilahnya menginspirasi ya, karena sederhana tapi istilahnya berkelas, kreatif begitu. Tentu sampai sejauh ini ininya Pak, tentu fasilitas ini kan apakah misalnya baru diinisiasi oleh pribadi atau misalnya sudah ada misalnya sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah atau pihak-pihak yang lain dalam misalnya pengembangan destinasi di sini Pak? Iya. Jadi untuk sementara masih sifatnya pribadi sih. Belum ada sentuhan. Sebenarnya saya harapkan dengan adanya ini banyak yang tertarik gitu. Ada yang mau mungkin support di bidang apanya. Saya buka, silahkan. Kalau ada yang mau support di mana silahkan masuk. Intinya itu saya memotivasi teman-teman semua di sini banyak potensi, termasuk teman-teman desa. Di wilayah desanya itu banyak potensi sebenarnya yang mungkin tidak diseriusi. Gitu. Ya, hal-hal seperti ini saja yang sederhana kita seriusi menjadi lebih kompleks, lebih bagus. Gitu. Kemudian ada hal Pak yang saya mungkin agak terharu juga dengan membukanya ini. Alhamdulillah sudah mempekerjakan berapa orang gitu. Itu yang membuat saya terharu. Kalau beberapa waktu lalu saya bercerita dengan teman, salah satu teman yang wartawan senior, dia terharu juga. Saya ceritakan bahwa saya tidak menyebut nama, salah satu yang ada di sini yang kita pekerjakan dulunya itu Pak, menyekolahkan anaknya. Kemudian di suatu waktu sempat hampir memberhentikan anaknya dari sekolah karena tidak mampu membiayai. Di satu malam, jadi ini kisah sampai kenapa kita harus menjual di sini Pak ya. Kita harus jualan makanan. Di satu malam istri saya menyampaikan bahwa kasihan adik kita ini, dia mau memasukkan anaknya ke sekolah tapi tidak punya uang. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, diputuskan untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya. Waktu itu saya bilang jangan dulu berhentikan, kita coba support. Sambil dia buka Facebook, Ibu, kelihatan dia kan jualan pisang hijau dengan cindol. Sampai jam 9 malam masih minta di up. Artinya cindol itu belum laku, pisang hijau itu belum laku. Di situ saya bilang, waduh kasihannya. Padahal itu yang diharap untuk membiayai sekolah anaknya. Saya bilang kalau dia punya bakat memasuk seperti itu, sudah bawa ke sini dia. Ya, bawa ke sini. Jadi waktu itu ditanya belum mau dia, capek kalau ke sana jauh. Oke, baik. Saya perbaiki lagi fasilitasnya, ajak lagi, ayo ke sana kalau mau jualanmu tidak sampai jam 9 malam ke sini. Dia coba, oke. Datang. Jam 3 sore Pak sudah habis.
Nah, jalan 2-3 hari, setiap harinya itu jam 3 sore habis, dan alhamdulillah ketika anaknya mau ke Kendari mau kuliah tidak lagi menangis, Pak. Dia sudah punya tabungan dalam waktu 1 bulan itu, dia sudah punya hasil dari jualan ini untuk membiayai anaknya. Tidak lagi meminta kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini sekarang ada 5 kepala keluarga yang boleh dibilang alhamdulillah, yang sebelumnya sulit hidupnya, sekarang mereka sudah kalau menurut saya, kalau kategori Bappenas itu Pak, miskin ekstrim kan 300.000 per bulan penghasilan dan membelanjakan 300.000. Kalau menurut saya mereka sudah lebih dari itu. Artinya ada 5 sampai 7 kepala keluarga yang sudah keluar dari garis itu. Itu yang membuat saya alhamdulillah merasa terharu bahwa dengan adanya ini ada beberapa keluarga yang kita pekerjakan dan keluar dari kesulitan. Dan mudah-mudahan, saya selalu berdoa mudah-mudahan ini bisa bertahan. Makanya saya sampaikan, jaga kualitasnya. Rasa yang pertama disajikan itu harus selalu setiap saatnya konsisten dengan rasa yang sekarang. Jangan rubah. Ya, kemudian buatlah tertarik sehingga orang tidak sulit masuk ke sini. Ya, kita berikan kemudahan, mari kita sama-sama. Dan inginnya saya itu mereka sejahtera dari sini, Pak. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak mencampuri karena sistem di sini itu saya menyiapkan fasilitas saja. Mengenai makan dan minum itu boleh dibilang saya persilakan mereka atur. Jadi menggaji karyawan mereka yang atur. Nanti akan bagi hasil juga untuk biaya perawatan, operasional. Ya operasional di sini. Dan saya silakan mereka yang atur, saya hanya menerima saja seperti itu. Ya, ini sangat menginspirasi. Mungkin Pak yang paling akhir ini, tentu mungkin Bapak kan pasti punya harapan, misalnya entah itu terlepas dari misalnya kemampuan pribadi seperti bisa memfasilitasinya, tapi kan mungkin apakah ada harapan misalnya kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi ataupun pihak-pihak yang lain dalam rangka pengembangan destinasi wisata ini biar tetap alami terus berkembang. Dan yang paling penting kan destinasi wisata yang utama adalah istilahnya mendorong tumbuh kembang kesejahteraan masyarakat di sekitar situ kan. Itu Pak kira-kira. Harapan saya kalau di tingkat desa, mungkin teman-teman desa lebih melihat potensinya, kemudian jangan segan-segan untuk dieksplorasi. Iya, dicoba dengan catatan profesional. Ya, seperti artinya mohon maaf kalau saya seperti di sini kita profesional. Kita buka dengan baik, hutannya kita jaga, sungainya kita lindungi dengan menonjolkan keindahan alamnya. Saya yakin desa-desa di Koltim ini masih banyak yang punya potensi, dan ini masih bagian kecil, Pak. Kalau kita lihat, kemudian di tingkat kabupaten saya kira Pak Bupati sangat konsen, apalagi visi misi daerah Koltim kan pertumbuhan pariwisata. Ya, jadi kita ingin wisata desa ini dari kecil-kecil ini bisa tumbuh. Saya yakin di sini pertumbuhan ekonomi di desa ini akan menjadi tumbuh. Nanti kalau ada yang kelola parkir, ada yang kelola ini, ada penyewaan itu kan akan tumbuh itu. Itu yang kita harapkan. Dan swasta saya kira bagus kalau mereka mau melirik ini, karena saya 1 bulan ini saya lihat omset dari jual beli makanan itu cukup lumayan. Rata-rata untuk tahap pemula ini Pak ya, rata-rata 2,5 juta, 3 juta lebih per hari itu. Kalau kita konversi ke bulan kan bisa 60 juta per bulan. Itu kalau kita manfaatkan dengan baik akan mempekerjakan lebih banyak orang lagi, lebih profesional lagi Pak. Dan sarananya kita masih makin lengkapi. Kalau kita belajar di Bali kan mereka sudah menang duluan, tapi minimal kita bisa mampu mengikuti itu. Gitu. Dengan seperti ini saya yakin Pak bisa tumbuh. Ya. Saya kira diskusi sebetulnya masih akan lebih panjang ini, tapi yang paling penting kita sudah menggali banyak hal yang tentu sangat menginspirasi dalam bagaimana kita membangun destinasi wisata yang sederhana, alami, tetapi berdampak luas, bukan hanya buat masyarakat sekitar, tapi buat daerah secara umum. Tentunya pada kesempatan ini saya sangat istilahnya mengajak kepada seluruh kalangan, seluruh masyarakat di Kolaka Timur, masyarakat Sulawesi Tenggara, ayo jalan-jalan ke sini, destinasi wisata yang sederhana tetapi asik lah. Kita tentu berharap destinasi wisata Sulawesi Tenggara ini terus tumbuh, berkembang, dan itu akan menjadi penanda terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat kita hari ini dan masa-masa yang akan datang. Begitu mungkin Pak. Oke, Pak. Oke, Pak.